Siapa? Oke. Jadi dalam bahasan ekonometri terapan ini saya sharing dulu ya. Saya sharing dulu. Model-model ekonometrika atau model-model statistik dalam penerapan ekonomi itu eh, kebanyakan adalah model kausal, model sebab akibat ya. Eh, sebagai sebagai teladan misalnya eh, kita lihat di bukunya Gujarati ini dalam teladan 84 ini eh, variabel-variabel yang mempengaruhi atau variabel-variabel penyebabnya ini biasanya ditulis di sebelah kanan sama dengan ya. Dan variabel yang dipengaruhi ditulis sebelah kiri. Jadi ini sebab akibat. Nah, tentunya tentunya dalam pemilihan variabel-variabel eh, prediktor atau namanya variabel bebas dan sebagainya dan hubungannya itu pasti ada teori di belakang itu ya, di bidang masing-masing ya, di bidang masing-masing. Misalnya dalam hal kalau kita lihat ini hubungan antara eh, kalau Y-nya kita lihat itu konsumsi daging ayam per kapita ya. Konsumsi daging ayam per kapita di sini. Nah, kita tahu bahwa dari teori ekonomi misalnya bahwa beberapa hal yang mungkin mempengaruhi konsumsi itu adalah misalnya X2 ini kalau kita lihat nih real disposable per capita income atau mungkin eh, lebih ke pendapatan setelah yang dikurangi pajak gitu ya. Nah, kemudian ada lain yang mungkin mempengaruhi yaitu eh, harga eceran, harga eceran daging ayam, ya harga eceran daging ayam. Kemudian karena ini datanya di negara Amerika ya sebut saja bahwa di sana juga eh, bisa jadi selain daging ayam itu ada daging yang lain, misalnya eh, X5 ini daging sapi, X4 ini daging babi gitu ya. Nah, jadi kajian ekonometrika itu pertama kali adalah eh, ingin mempelajari bagaimana bentuk hubungan ini, ya, bentuk hubungan ini. Nah, model statistik atau model ekonometrik yang berkaitan dengan ini, yang model seperti ini dikatakan model regresi. Jadi model regresi ini adalah sebuah model yang digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat ya sebab akibat jadi eh, yaitu beberapa satu atau beberapa variabel yang bisa saja mempengaruhi dari ini yang dipengaruhi cuma satu di sini ya. Eh, nanti bisa jadi yang variabel yang dipengaruhi itu bukannya satu, kita belajar dari yang satu dulu ya. Nah, selain itu eh, kita juga ingin tahu berapa besar seberapa besar pengaruh dari masing-masing misalnya di sini pendapatan ya. Pendapatan terhadap permintaan konsumsi ayam misalnya. Juga harga eceran daging ayam itu. Jadi misalnya misalnya kalau pendapatannya naik nanti atau bertambah gitu ya. Kira-kira permintaan eh, atau konsumsi daging ayamnya itu apa bertambah juga atau turun atau tetap gitu ya. Pada kondisi yang lain sama atau bahasa ekonomi kan ceteris paribus gitu ya. Nah, jadi yang dipelajari misalnya dari segi tandanya. Kalau beta 2 ini sebagai koefisien atau parameter ya, parameter dari variabel yang kedua X2 ini ya. Di mana X2 itu adalah pendapatan. Ini kira-kira bunyinya hipotesis sebagai hipotesis tandingan atau kita ingin lihat berdasarkan data beta 2 ini tandanya positif atau tidak. Kalau tandanya positif berarti sesuai dengan teori. Artinya kalau pendapatan itu bertambah atau naik, maka konsumsinya juga naik ya, ceteris paribus. Nah, sedangkan beta 3 ini sebagai koefisien dari
harga eceran daging ayam, harga eceran. Nah, ini tandanya negatif. Ya, beta tiganya lebih kecil dari nol. Berarti kan kalau harga eceran daging ayam itu naik, maka konsumsinya juga turun, ya, turun. Itu kalau teorinya benar ya, gitu ya. Ini kan eh, dugaannya. Sedangkan beta 4 dan beta 4 dan beta 5 ini sebagai koefisien dari eh, harga eceran daging di sini kalau 4 itu babi, yang 5 itu sapi gitu ya. Ya, urutannya bisa dirubah. Ya. Itu tergantung tandanya. Kalau tandanya positif, karena sama-sama daging. Di sini kan permintaannya ini per kapita, sorry, konsumsi daging ayam, ya. Sedangkan di sini daging babi misalnya. Kalau tandanya positif, bahwa kedua daging itu merupakan produk yang saling bersaing, ya. Kalau negatif tandanya saling melengkapi. Tapi kalau kita bisa katakan sama dengan nol, itu harga eceran artinya daging baik babi maupun sapi ini nggak ada kaitannya dengan eh, produk yaitu daging ayam itu ya. Jadi dalam kajian ekonometrik, nah nanti kalau misalnya membahas membahas di tesisnya model-model seperti ini harus harus tidak cukup hanya mengatakan ini signifikan atau tidak, tetapi juga harus menyatakan bahwa secara teori seperti apa, ya. Secara teori seperti apa. Nah, misalnya yang jelas-jelas ya, jelas-jelas seperti ini, naik gitu ya. Kalau X2 naik, maka Y-nya naik. Kalau X3 naik, Y-nya turun gitu ya. Tetapi untuk X4, X5 bisa saja tergantung nilai betanya. Jadi kalau secara teorinya begitu, ya. Nah, jadi model-model ekonometrik itu lebih ke model-model statistik sama ya, istilahnya sama. Yang mana satu cirinya adalah bahwa di sini ada errornya atau disturban, ya. Ini disturban istilahnya, pengganggu, ya. Karena apa yang kita tahu bahwa di sini konsumsi per kapita daging ayam itu di sini hanya kita pelajari bahwa yang mempengaruhi itu pendapatan setelah pajak, harga eceran daging ayam, harga eceran daging sapi, harga eceran daging babi gitu ya. Tapi bisa aja yang lain. Nah, yang lain ini tidak dimasukkan. Nah, variabel-variabel yang tidak dimasukkan itu eh, masuk dalam disturban, pengganggu. Ya, oke. Nah, kita lihat radarnya, datanya ya. Kita lihat datanya. Saya bukakan Excel. Ya. Nanti filenya saya share ya. Nah, ini data tadi ya. Bisa saya singkat nih. T itu indeks, ini subscript sebetulnya karena ini saya tuliskan ada apa namanya underscore T itu menurut waktu T, waktu satu, waktu dua, tiga, karena sebetulnya data ini adalah data yang diamati menurut waktu, ya, masing-masing variabelnya, ya. Ini per per kapita chicken consumption, jadi ini Y-nya, sedang ini sebut saja X2, X3, X4, X5. Kok nggak ada X1? Ya, itu kan cuma kode. Makanya di sini saya tidak pakai X, tapi pakai nama variabelnya. Nama variabelnya ya. Nah, dengan Microsoft Excel ini sebetulnya sudah bisa digunakan untuk melakukan analisis sederhana ya atau analisis varian dari model regresi berganda ini. Ya. Oleh karenanya, selalu tuliskan variabel dependennya itu di kolom paling depan atau kolom paling belakang. Ya, kolom paling depan atau kolom paling belakang. Sementara variabel-variabel penjelasnya atau variabel bebasnya itu saling berdekatan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara cara menganalisisnya? Ini datanya belum di-lock-kan. Jadi model tadi itu model lock ya. Kembali ke sana dulu ya, model tadi itu model yang semua variabelnya di-lock-kan. Ya. Ini semua variabelnya di
log kan, log Y, log X dan sebagainya. Apa bedanya? Seandainya variabel-variabel baik yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhi ini dalam bentuk aslinya, bukan dalam bentuk log, maka eh, peng, apa namanya interpretasi dari masing-masing beta ini, interpretasi dari masing-masing parameter ini bunyinya begini. Jadi kalau ini nggak ada lognya ya. Jadi seandainya X2 ini, ya, seandainya X2 ini bertambah satu satuan, ya, bertambah satu satuan, sementara X yang lain tidak, artinya X yang lain itu sama, ya, maka Y ini akan naik sebesar, katakanlah ini positif ya, akan naik sebesar beta 2, gitu ya. Tetapi kalau dalam bentuk log semua seperti ini, maka masing-masing beta ini diinterpretasikan seperti apa namanya koefisien elastisitas. Jadi ya, ini elastisitas harga eceran daging ayam terhadap konsumsi ya, gitu ya. Jadi beta 3. Artinya jika harga eceran daging ayam itu naik 1%, maka per kapita consumption, jadi konsumsi per kapita daging ayam itu juga naik sebesar beta 3%. Ada persennya. Kalau nggak log, nggak ada. Ya, kita kembali ke sana. Andaikan datanya seperti ini, ya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan di sini eh, beberapa cara pengolahan. Yang pertama dengan Excel, ya, dengan Excel ini ya. Kalau dengan Excel, oke. Andaikan apa namanya kita gunakan log ya. Jadi masing-masing data ini harus di-logkan dulu. Nanti nanti bisa dipilih alat yang mana yang disukai dari segi kemudahan, dari segi kebiasaan dan sebagainya. Oke. Jadi ini eh, akan saya tulis gini LN gitu ya. LN eh, log itu artinya LN log, ini saya lognya. Saya tambahkan LN semua di depannya ini ya, lognya. Mau pakai kurang boleh juga. Ya, enggak juga. Enggak dipakai underscore juga boleh. Ini ya. Ini ribet apa enggaknya nanti dinilai sendiri-sendiri. Ya. Atau kalau enggak dikasih tanda itu asal asal tahu bahwa itu sudah lognya ya nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian ini LN ya. Kalau di sini apa namanya di Excel LN, nanti di tempat lain loan itu LOG gitu ya. Ini loan-nya. Nah, ini salah satu tujuannya adalah eh, apabila kita punya data yang digitnya nggak sama, misalnya ini 2 digit, ini 3 digit, dua digit, ya, maka ini salah satunya. Atau bahkan mungkin digitnya lebih dari 3, ini ada yang 4, ya. Oke. Kita kopikan ke di sini, ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, oke. Nah, ini ini semua datanya dalam bentuk log. Tapi kalau kita lihat semua ini masih fungsi. Ya, ini fungsi ya. Oke, kalau kita mau jadikan, misalnya mau jadikan eh, digitnya eh, tidak berlebihan, misalnya hanya 3 digit ya, hanya 3 digit, maka tambahkan di sini sebelum LN ini adalah eh, apa namanya bulatkan gitu ya, round ya, bulatkan, kemudian ini dikasih koma atau titik koma, terserah settingan di komputernya, ini misalnya 2 digit gitu ya. Nah, 2 digit. Di sini ya, setelah digit kedua itu pasti 00. Ya. Jadi sehingga kita bisa membuatnya begini. Ya. Oke. Oke. Oke, datanya sudah dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana menganalisisnya? Bagaimana kita mendapatkan taksiran nilai-nilai tadi? Oke, saya gedein dikit biar kelihatan. Saya zoom 125 lah ya.
Jangan terlalu tinggi. 25. Oke, ya. Oke. Sekali lagi, di di Excel kita ini eh, ada modul yang tersedia yaitu data analisis. Jadi di bawah data ini ada modul data analisis ya. Kalau belum keluar, kalau belum keluar settingan Excel-nya, caranya begini. Jadi di file ini di bawahnya ada more atau option ya, option di sini. Kemudian pilih ya, optionnya dipilih add-ins. Ada add-ins ini. Ada add-ins ya. Diklik add-in-nya, kemudian klik eh, di double klik. Ini muncul Analysis Toolpath VBA ya. VBA, Analysis Toolpath VBA ya. Ini diklik. Setelah diklik, klik Go di sini ya. Klik Go di sini. Nanti akan muncul jendela add-in sini. Setelah itu diklik Analysis Toolpath VBA-nya, kemudian klik OK. Nah, setelah itu si sistem memunculkan akan memunculkan ini modul ini ya. Nah, data analisis ini kalau kita klik memunculkan jendela analisis dari statistik-statistik yang tentunya yang tidak terlalu sulit ya. Nah, kita pilih di sini ada modul misalnya regresi ya, regression. Modul regression ini kita klik, oke. Nah, nanti muncul jendela. Mudah-mudahan nampak di situ ya. Kalau nggak nampak, kasih tahu ya. Kalau tampilannya tidak seperti apa yang saya bicarakan. Nah, yang Y-nya yang mana? Y-nya adalah ini ya, kita sorot dari loan PCCCT ini. Kita sorot ke bawah. Ya. Kita sorot ke bawah sampai yang data terakhirnya. Kemudian X-nya kan ada beberapa variabel tuh. Ada loan RDIP sampai loan RRBB ini disorot semua. Kolom IJKL disorot dari baris 1 sampai baris 24. Ya. I sampai L dari 1 sampai 24. Nah, karena baris pertama tadi kita sorot, itu kita gunakan sebagai nama variabel, maka kita klik label di sini. Ya, label di sini. Kemudian ini default dari selang kepercayaannya itu 95% atau taraf nyata pengujian yang kita gunakan itu 5%. Kalau mau dua, selain 5% dan 1% ini diklik, dari sini diklikkan, diganti 95 dengan 99. Oke. Nah, setelah itu, seandainya outputnya mau diletakkan di sheet yang sama, ya lembaran yang sama, maka kita klik output optionnya ini pada output ringnya ini kita taruh di mana mau ditempatkan. Misalnya di sel N2 gitu ya. Sel N2 sini muncul $N, $2. Ini adalah eh, lokasi output paling kiri atas, ya paling kiri atas. Jadi kalau ini kita klik OK, maka akan munculkan output seperti ini, ya. Dan ini kalau kita mau rapikan supaya sel itu apa namanya muncul semua apa yang tertulis di situ tiap selnya, maka kita sebelum ini dirubah ya sorotan ini ditekan Ctrl Alt O C A atau C A begini ya, jadi lebar begini. Nah, jadi muncul di sini ya. Sekali lagi yang kita cari tadi ini, nah, yang kita cari ini, sorry, ini adalah eh, apa yang disebut dengan koefisien regresi, ya, koefisien regresi. Nah, jadi si taksiran taksiran dari konsumsi per kapita daging ayam itu bisa dituliskan sama dengan ini konstantanya 2,8 2,19 itu ya ditambah 0,334 kali log dari real disposable income ya, pendapatan setelah pajak, kemudian dikurang 0,5 kali log dari harga cecaran daging ayam, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tandanya, tadi sudah sesuai.
tandanya. Ini penghasilan, ya. Penghasilan di sini. Ini harga eceran daging ayam, tandanya negatif. Ini tandanya positif, tanda negatif. Nah, kalau di sini tandanya positif tadi, kalau dari kita lihat tandanya dulu ya. Ini berarti mereka pesaing kan gitu. Pesaing kalau tandanya positif. Permasalahannya masing-masing ini signifikan apa tidak kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana membaca output ini? Harus tahu ya. Nah, kalau di sini pertama kali ini adalah yang disebut dengan koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi berganda. Kenapa berganda? Karena variabel yang mempengaruhinya lebih dari satu. Ya, ini namanya koefisien korelasi berganda ya. Koefisien korelasi korelasi berganda. Ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini pangkat dua dari ini, R kuadrat. Dia punya nama, namanya koefisien ya determinan, koefisien determinan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nilai R ini kita pangkatkan dua, kita pangkatkan dua, gini ya, sama kan 0,98. Nah, tapi itu sebetulnya juga, tapi itu sebetulnya juga satu di sini, oh, dengar ya, sorry di bawahnya ya, ini sorry ini mestinya di bawah ini biar nggak keliru, ya nggak apa, ya. Nah, tapi itu sebetulnya juga sama dengan ini, ya. Ini dalam tabel analisis ovarian. Nah, dalam tabel analisis ovarian, ya, itu komponennya adalah yang pertama regresi. Regresi itu memuat berapa banyak variabel prediktor. Ya, tadi ada empat, ya, ada empat variabel prediktor, yaitu RDIP, RRPC, RRPP, dan RPP. Ini eh, pendapatan, harga eceran daging chicken, ya, daging ayam, daging babi, daging sapi. Empat, ya. Nah, di sini, di sini itu hipotesis yang diuji, ya, hipotesis nolnya, hipotesis nolnya ya. Semua, sorry, mana di sini ya. Semua variabel prediktor atau bebas ya, artinya ada empat tuh kan, ya, prediktor secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel respon, ya. Jadi RDIP, RRPC, RRPP, RPP tidak mempengaruhi PCCC, ya, personal, ya, per kapita consumption chicken, ya. Itu H0-nya nih, ya. Tandingannya, nah tandingannya itu adalah ingkaran dari ini. Ingkaran dari di atasnya ini. Ini tandingan, ya. Sedikitnya, setidaknya, ya, atau setidaknya gitu ya. Setidaknya ada variabel prediktor, ya, yang yang memengaruhi variabel respon. Ada. Nah, jadi ini H0, sorry. Tak saya tulis H0, ini H1 atau tandingan ya. Oke, bukan N0 nih, H0. H0. Oke. Oke, ya. Jadi hipotesis nolnya yang diuji, ini tandingannya. Nah, bagaimana kriteria penolakan pengujian hipotesis ini? Nah, kita lihat, ya, tolak H0, tolak hipotesis nol gitu ya. Saya tulis di kanannya di sini.
tolak hipotesis nol, saya singkat aja ya. Jika nilai peluang ya statistik hitung itu lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian. Ya. Ini oke ya. Oke. Nah, yang mana nilai peluangnya? Nah, oke. Jadi pengujian ini menggunakan statistik namanya F. Pengujian ini menggunakan statistik namanya F ya. Ini ujian Nova itu pakai F. Ya. Nilai statistik F-nya itu 260. Nah, ini nilai peluangnya nih. Ini nilai peluangnya. Ya. Ini nilai ini sangat kecil karena ini sebetulnya 1,1 kali 10 pangkat min 15. Jadi kalau kita klik yang tanda koma di sini, klik tanda koma sini ya, nah, nilainya 0 kan? Karena nilainya sangat kecil. Nah, gitu ya. 0. Sebetulnya bukan 0, tapi nanti pada digit ke-15 setelah koma ini baru ada angkanya. Artinya nilainya sangat kecil. Ya, lebih kecil dari 0,1%, lebih kecil dari 0,01%, kecil sekali. Jadi artinya karena nilai peluang ini lebih kecil katakanlah dari, nah sekarang taraf nyata pengujiannya berapa? Ya. Taraf nyata pengujian itu yang sering disebut dengan alfa. Ya, biasanya 5% atau 1% biasanya ya. Nih, nah kenapa? Ya ini yang umum aja, yang lazim aja. 2% boleh, boleh. 3% boleh, boleh. Ya. Yang jelas alfa ini adalah sebuah peluang. Peluang melakukan kesalahan tipe satu. Apa kesalahan tipe satu itu? Menolak hipotesis nol yang benar. Hipotesis nol ini benar, ditolak. Gitu. Jadi peluang menolak hipotesis nol yang benar disebut dengan taraf nyata pengujian atau sering disebut dinotasikan dengan alfa. Misalnya 1%. Jadi kalau 1% ini, misalnya kalau kita mengambil kesimpulan, melakukan penarikan kesimpulan 100 kali gitu, kita boleh salah. Paling banyak satu. Ya kan? Paling banyak satu. Kalau 5% ya paling banyak 5 salahnya. Makanya semakin kecil alfa semakin bagus. Ya. Jadi alfanya 1% atau 5%. Siapa yang menentukan? Si peneliti. Kecuali kalau ujian. Kalau ujian yang menentukan alfa ini ya yang buat soal. Ya. Jadi gitu. Nah ini terlihat bahwa berarti karena nilai peluang itu sangat kecil, maka hipotesis nol ini tidak didukung oleh data. Tidak benar bahwa semua variabel prediktor itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel respon. Ada yang mempengaruhi. Nah, setelah itu baru dilakukan uji secara parsial, uji masing-masing. Oke, tadi mengatakan begini, no, 4 itu mana saja? Kecuali kecuali yang paling atas ya, kecuali yang paling atas nih, yang paling atas saya warnai hitam, ya. Merah ini. Jadi ini harga apa namanya pendapatan setelah pajak, harga eceran dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada 4 kan? Yang mana di antara 4 ini yang pengaruhnya ini semua berpengaruh, cuma signifikan apa tidak? Yang pengaruhnya signifikan. Nah, sekali lagi, kalau di sini ujinya F, kalau di sini ujinya F nih, ya. Tetapi kalau di bawah ujinya T, ya, ujinya T. Statistik ujinya T. Ya. Oke. Nah, kita lihat nilai statistiknya ini ya, 4 min 4,5 ini dari mana? Dari nilai koefisien ini dibagi dengan standar errornya. Jadi kalau 33 dibagi 8, ya kira-kira 4. Ya kan? Karena 32 dibagi 8 kan 4. Ya. Min setengah, min 5, 0,5 dibagi 0,1. Mendekati min 5. Ya.
ya, karena digitnya banyak. Oke, jadi T-stat ini adalah nilai koefisien dibagi standar errornya. Nah, terus di mana nilai signifikansinya? Nah, ini peluang p-value. Kalau di sini jadi ini sig ya, significance. Kalau di sini p-value, nilai peluang. Nah, lihat aja di sini nilai peluangnya yang mana yang lebih kecil dari 1%. Ya, kalau tadi kan, kalau kita tadi sini pakai 1%, sini 1%. Kalau sini 5%, di sini pakai 5%. Nah, kalau kita lihat ini yang signifikan itu RDIP dan RRPC, yaitu pendapatan, ya pendapatan, real disposable income per kapita, dan harga eceran daging ayam. Sementara RRPB dan RRPP ini nggak signifikan karena nilai di sini 16,8%, ini 32,9%. Ya, jadi yang signifikan RDIP dan RRPC. Nah, gitu ya. Nah, seandainya kalau mau mencari yang terbaik, model yang terbaik dengan membuang RRPP dan RRPB ini, ya, kita harus lakukan ulang analisisnya. Nah, nanti misalnya kita taruh di N25 gitu ya, kita taruh N25. Coba lagi ya, ini data analisis gitu ya. Kemudian regression, oke. Nah, perlu perlu dilihat di sini yang X-nya itu bukan IJKL, tapi hanya I sama J saja. Ya, di sini kita ganti L-nya ini J atau disorot lah daripada salah ya, daripada salah disorot ya. Hanya dua ini ya. Jadi kalau daripada salah begini ya. Ya, oke. RDIP dan RRPC yang hanya mempengaruhi ya. Oke. Dan outputnya kita taruh di bukan di N2 tapi di bawah sini tadi. Nah, sini ya. Jadi kita lihat running. Nah, sekarang sekarang kalau kita lihat R kuadratnya, koefisien determinasinya, determinan atau determinasi, ini 0,983. 0,9830. Ini 9,809. Nah, ah, malah turun dikit kan? Malah turun dikit. Nah, ini kalau kita hanya memasukkan variabel penjelasnya RDIP dan RLPC. Ya. Jadi meskipun meskipun demikian, ya, walaupun apa namanya RRPP dan RLPP ini tidak signifikan, ya, boleh pilih saat kalau kalau mau dibuang boleh, tapi formulanya jadi ini, ya. Ini interceptnya 2,03, ini pengaruh pengaruh RDIP-nya, ini pengaruh RRPC-nya. Tandanya sama sih, tandanya ini plus ini min ya. Nah, tapi karena di sini R kuadratnya justru malah turun, ya udah semua pakai aja. Meskipun ini tidak signifikan. Ada pengaruhnya ada, cuman pengaruhnya nggak signifikan. Ya. Oke, cara lain untuk melihat signifikan apa tidak. Tadi misalnya alfanya tadi 1% ya. Maka kita bisa lihat selang kepercayaan 99% ini. Ya. Coba lihat. Di sini ya, di sini untuk selang kepercayaan untuk parameternya ini ya RDIP ya RDIP ini taksirannya kan 0,33. Emang 0,33 beta 2-nya. Nah, ini kan taksirannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu hanya taksiran satu nilai, satu titik. Yang sebenarnya berapa? Beta 2 yang sebenarnya itu berapa? Nggak pernah tahu. Tapi kita bisa menduga, menduga ya, bahwa taksiran yang sebenarnya itu letaknya di antara dua nilai ini. Seberapa yakin? Kalau kita yakin 99%. Bahwa 0,33 itu letaknya tengah-tengah persis ini. Ya. 9 tambah 57 itu 66 dibagi 2, 33. Ya kan? Nah, jadi si beta 2 tadi, koefisien RDIP tadi, itu mau diganti sembarang nilai di antara ini, nggak masalah. Yang kedua, interval ini tidak mengandung nol. Nggak ada nol. Ini dari positif ke positif. Dari positif 0,098
ke positif 0,577. Nggak melewati angka 0. Artinya nilai 0,33 ini tidak bisa digantikan dengan 0. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, min 0,500. Sama aja di sini. Ya. Nih, yang kedua ya. Ini dari min 0,8166 ini sampai min 0,183 ini tidak lewat angka 0. Kan, kan dari min ke min. Ya. Dari min dan negatif ke negatif. Tetapi bagaimana koefisiennya eh, apa namanya RRPP ini yang 0,14 ini. 0,14 itu bisa digantikan dengan 0 karena apa? Lihat, selang kepercayaan 99% ini lewat angka 0 dari min sampai plus. Artinya angka 0 itu ada di sini. Artinya ya 0,14 itu ya tidak signifikannya itu karena bisa digantikan dengan angka 0 ya. Bisa digantikan dengan sembarang nilai di antara interval ini. Demikian juga yang terakhir. Nah, jadi untuk melihat signifikan apa tidak juga bisa dilihat dari selang kepercayaan ini. Dari positif ke positif, nggak mungkin lewat angka 0. Dari negatif ke negatif, nggak mungkin lewat angka 0. Tapi ini dari min ke plus, dari negatif ke positif, ada angka 0-nya di sini. Artinya, variabel yang ini, yang RRPP ini dan RRPP ini tidak signifikan. Ya, itu dari segi pengujian ya, dari segi pengujian. Nah, kalau dari segi eh, apa namanya interpretasi, ini karena semua variabel yang tadi sudah dilokkan, yang sudah dilokkan, maka ini adalah koefisien elastisitas ya 0,33. Ini min 0, ini tetap aja koefisien elastisitas. Oke, sebelum melanjutkan ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oke, Belum kalau lagi, nggak Prof. ada ya kita lanjut. Gimana ada tanya? Belum ada, Prof. Oke, siap. Kita lihat ya. Ini pakai Excel ya, pakai Excel. Ini nggak saya hapus, kita simpan dulu, kita simpan. Nanti filenya namanya permintaan ayam Gujarati. Maksudnya data yang perihal permintaan ayam sini daging ayam dari bukunya Gujarati gitu ya. Oke. Sekarang em, mungkin sudah ada yang pernah pakai Evius? Ada yang pernah pakai Evius di antara kalian? Belum. Belum, Bro. Belum, Pak. Oke. Soalnya kalau nggak salah dosen-dosen lain itu kan memakai Evius. Ya. Akan makin views. Kalau saya mau yang mana aja yang suka. Saya ajarin semua. Sepanjang saya bisa ya. Oke, kelihatan? Kelihatan tampilannya? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Ah, Prof. oke, di sini variabel-variabelnya sama seperti tadi ya. Ini ini saya tidak apa namanya. Nanti nanti di sesi-sesi mungkin nggak tahu siapa yang ini atau bagaimana menginput data ini ya. Nah, ini datanya sudah tersedia di sini. Saya hanya akan tunjukkan bagaimana kalau pakai Views ya kalau pakai Views nanti juga pakai yang lain. Nah, eksekusinya seperti apa? Jadi kalau sudah ada datanya dalam bentuk seperti ini, artinya datanya sudah input nih. Nah, nanti di beberapa video saya itu juga ada bagaimana input kalau salah. Saya lupa video yang nomor berapa itu. Tapi nanti bisa lihat. Ini ada quick ya, ada menu quick ini. Kemudian diklik estimate equation. Estimate equation. Caranya ya. Oke, pertama kali kalau ini misalnya eh, kita melakukan estimasi parameter dengan metode yang namanya OLS, ya, OLS atau least square. O-nya, ordinary, least square. Nah,
Kalau pakai if use pertama kali ketikkan di sini variabel yang dipengaruhinya yang mana? Tadi P C underscore T, ya, di variabel yang dipengaruhi kan gitu ya. Terus spasi. Spasi. Kalau dalam analisisnya nanti kita juga mau munculkan konstanta, kita ketik C begini ya. C spasi. Terus tadi variabel pertama RDIP underscore T gitu ya. Underscore T spasi. Terus variabel kedua itu RRPC. RRPC underscore T. Variabel berikutnya RRPP. RR itu real retail. P-nya price gitu ya. Karena daging babi itu pork ya P gitu ya. Underscore T. Terus real retail price beef ya. Beef underscore T. Nah, itu kan. Dah. Nah, caranya begini aja. Kalau pakai views. Nah, cuman di views itu nanti pelajari bagaimana inputting datanya ya. Oke. Setelah itu kita klik OK. Muncullah. Nah, kan? Coba. Stepnya jauh lebih sederhana daripada si Excel ya kan? Daripada Excel. Ini kalau kita belum melakukan transformasi baik variabel independen maupun variabel dependent. Ya. Jadi interpretasinya, jadi kalau RRPC naik 1 unit, maka PCCT turun, karena ini negatif ya, sebesar 0,61 unit. Satuan yang dipakai apa? Satuan yang dipakai apakah eh, ratus ribu atau ratus atau berapa kan gitu. Oke, ya, beserta statistik-statistik pengikutnya di sini ya. Yang mana signifikan nih, ini kita lihat ya, kita lihat yang justru RDIP sini nggak signifikan ya, RDIP nggak signifikan. Yang signifikan malah RRPC sama RPP kalau tidak dilogkan ya. Ini R kuadrat tadi ya koefisien determinasi, ini koefisien determinasi yang disesuaikan. Yang penting-penting ya, ini nilai nilai F-nya, nilai F-nya signifikan nih. Sebetulnya bukan nol ya, ini karena eh, terlalu jauh dari koma nilai yang tidak nolnya. Ya, jadi secara bersama-sama dikatakan bahwa sedikitnya ada salah satu dari ini yang signifikan ya, signifikan. Ternyata ini signifikannya. Kalau dibalik kalau di Excel tadi ini dulu, ini baru belakangan. Oke. Nah, di sini ada misalnya statistik yang lain, Durbin Watson dan sebagainya. Ini nanti kalau sudah bahasan minggu kesekian oleh dosen yang lain. Saya tunjukkan output-outputnya dulu ya. Nah, oke. Delete untitled, yes. Untitled, yes. Oke. Nah, bagaimana kalau analisisnya itu pakai log? Nah, pakai log ya. Ini caranya nih, quick estimate equation gitu ya. Nah, pada masing-masing, jadi kalau kalau kita terus dulu, misalnya log, log ya, log, log P C C C C, kayak gini. Nah, oke, belum tutup. Ya. C-nya biasa, nggak usah di log. Ya. Kemudian yang lain di log, log dalam kurung RDIP ya, RDIP underscore T. Ya. Oke, sorry, T-nya mana? Nih. Oke, log. Jadi langsung di sini dibunyikannya. RR RRPP, PC dulu. RPC underscore T ya. Variabel kedua, variabel ketiganya log RRPP underscore T. Yang terakhir log ya, RRPB underscore T. Tutup. Ya, periksa ada yang salah enggak. Log PCCC, RDIP, RRPC, RRPP.
Oke, udah klik, tinggal klik aja. Nah, kan sama dengan tadi. Ya, oke. Sedikit ada perbedaan nih ya, karena perbedaan karena tadi datanya kita potong. Nah, jadi yang jelas tandanya min 0,5-nya benar ini 0,34 ya. Kalau ada perbedaan di sini karena tadi kita potong ya. Kita round, kita bulatkan menjadi 2 digit ya. Nah, yang signifikan RDIP dan RRPC sebagaimana yang kita analisis pakai Excel tadi. Nah, ini EBIUS. Ini EBIUS ya. Nah, nanti nanti di EBIUS ini juga bisa dilihat uji-uji asumsinya gitu. Uji asumsinya misalnya di sini nanti ada biar bahasanya nanti di belakang ya, biar biar tahu. Jadi dibukanya di view sini. Jadi setelah dianalisis ini dibuka di view, di sini ada koefisien diagnostik ya. Pada koefisien diagnostik ini kita bisa ngelihat misalnya terjadi eh, apa namanya hom- homoskilasticity apa enggak, kemudian homo itu sama lawannya homo ya heteroskedastik atau varian-varian dari errornya itu sama apa enggak. Kemudian terjadi multikoliniaritas apa enggak. Ini multikol ini. Untuk ngelihat multikol apa enggak, kita klik VIF-nya, Variance Inflation Factor. Ya. Nah, kalau VIF-nya, oh ini VIF-nya besar semua. VIF itu tidak boleh lebih dari 10 misalnya. Ini lebih dari 10 ya misalnya. Jadi terjadi eh, multikolonialitas misalnya. Ini ada beberapa uji yang lain nanti yang bisa dipakai pada saat bahasan uji-uji asumsi. Ya, oke. Ini adalah EBIUS dan saya yakin eh, dosen-dosen yang lain itu memakai ini. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang lain juga eh, bisa juga kita gunakan. Misalnya SPSS. Ya. Oke, SPSS kita buka SPSS dulu. Saya stop share dulu, ya. Sambil saya buka SPSS, ya. Mana nih? SPSS. Agak terjeda sebentar ya. Apa namanya? IBM SPSS. IBM. Oke, ini karena agak besar juga sebetulnya dia loading, loading SPSS. Ya. Oke, baru loading dulu. Oke, saya nggak tahu apa. Saya yakin setidaknya pernah lihat tampilannya SPSS ya. Nah, SPSS itu ini ada dua sheet. Yang pertama kalau mau beneran ya, kalau mau beneran, yang pertama di sini ada variable view ya, di mana kita mendefinisikan variabel di sini ya. Misalnya tadi PCC gitu ya, PCCC ya, nggak usah pakai T. Nah, di sini sekali lagi ya kalau nggak kelihatan tolong sampaikan. Kalau kelihatan ya biar aja. Ya. Di sini ukurannya itu scale gitu ya. Kemudian tadi ada RDIP ya, ya. Kemudian ada P, sorry, RRPC, RRPP, dan RRPB. Itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya variabel yang bukan interval atau rasio, yang ordinal atau nominal, kita harus ganti ini ya, supaya nggak salah.
Oke, ini kebetulan scale semua. Nah, kalau kalau variabelnya nominal atau ordinal di sini didefinisikan. Satu artinya apa, dua artinya apa gitu ya. Nah, misalnya satu sangat tidak setuju kalau kalau misalnya berkaitan dengan kuesioner eh, persepsi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini data view di sini eh, sudah muncul nama-nama variabelnya. Tinggal tinggal kita kopikan yang dari Excel tadi. Ini dari Excel tadi ya. Oke, ini saya share dulu ya. Oke, saya copy. Tapi nama nama itunya, nama variabelnya tidak kita kita ambil ya, tidak kita sorot. Yang kita sorot hanya angkanya saja ya. Ini kita copy ya, Ctrl C, Ctrl copy. Kemudian kita pindah ke SPSS ya. Letakkan di bawah PCCC ini, kemudian kita tekan Ctrl V, datanya kita copy ya. Nah, datanya kita copy. Lagi ya. Nah, di SPSS ini bagaimana merubah ini menjadi log gitu ya, menjadi log. Nah, saya tunjukkan aja sekali. Jadi misalnya gini. Ini ada transform, kemudian compute variable. Compute variable ya. Jadi misalnya eh, ln kita namakan lnpcc gitu ya. Di sini di sini rumusnya ln itu log sama aja ya. log log dalam kurung ya. Tadi apa? Kita klik ini ya. Kita klik masukkan sini ya. Gitu ya. Nah, kalau ini kita enter, kita oke kan begini. Kita oke kan? Ya. Oh sorry. Berarti ini ada yang keliru, log-nya harusnya besar. Siapa tahu log ya. Perintahnya kalau sintaknya salah, nggak mau dia. Left parenthesis. Oke. Nah, ini kita kalau nggak tahu, cari dari sini. Ya. Atau log ln. Left. Ya. Nah, ya. Dia mengexecute. Dia nggak bukan log tapi ln. Ya. Jadi kalau kita lihat, sorry, kalau kita lihat data SPSS-nya, maka akan muncul seperti ini. Ini mana nih? Window. Nah, ya. Oke. Saya share. Nih. Jadi dengan satu perintah muncul variabel baru di sini. Namanya lnpcc. Ya. Oke ya. Nah, nanti caranya yang sama. Nanti cara yang sama dibuat lnrdip, lnrrpc, nn yang lain ya. Cara yang sama. Nah, kita kita misalnya menganalisis yang nggak pakai ln misalnya. Nah, kalau pakai SPSS ini log, analyze ya, analyze regression nih, analyze regression, oke, itulah sini bisa linear, ya, analysis regression linear, ya. Nah, variabel dependennya apa? Variabel dependennya PCCC, ya, sorry, siapa tahu nggak kelihatan, oke, mudah-mudahan kelihatan nih, sorry, ini, kelihatan nggak jendelanya ya? Ini RDIP, RRPC, RRPP dan RWB ini dimasukkan sebagai independent variable. Ini ya. Kemudian ini kalau kalau opsi-opsi yang lain mau dikeluarkan, misalnya statistiknya, ini nilai estimasinya, confidence intervalnya, kita masukkan ya, statistik deskriptifnya, kita masukkan eh, dalam output, boleh juga misalnya gitu ya. Masalah plotnya dan sebagainya. Seandainya mau mau pilihan-pilihan ini opsi-opsinya banyak sekali ya. Oke.
Dan langsung oke aja misalnya. Nah, kita lihat maka akan ada tampilan seperti ini ya, tampilannya. Ya. Ini sama dengan waktu kita apa namanya menganalisis pakai Excel yang tidak kita lokan ya, yang kita tidak kita lokan. Nah, di sini ada unstandardized ya, unstandardized. Un itu tidak, standardized dibakukan ya. Di sini ada standardized. Nah, bedanya apa kalau eh, yang unstandardized itu yang jelas masing-masing data itu dikurangi rata-ratanya. Jadi misalnya data RDIP ini, masing-masing data dikurangi rata-rata RDIP, setelah itu hasilnya dibagi standar deviasi RDIP. Itu namanya standardized. Maka akan menghasilkan koefisien beta yang standardized-nya di sini. Ya. Oke. Yang kedua, kalau yang dipakai standardized, maka nggak ada intercept-nya, nggak ada konstantanya. Konstantanya tidak ada. Ya. Selanjutnya sama. Selanjutnya sama. Nah, ini kalau kita lihat RDIP-nya positif, RRPC-nya negatif, dan sebagainya, itu kalau dari segi tanda, kalau dari segi tanda sudah bisa. Ya. Sudah benar. Gitu ya. Oke. Ya. Ini kalau pakai SPSS ya. Kalau pakai SPSS. Nah, tergantung mana yang terbiasa saja. Nah, ini yang tadi outputnya ya. Oke. Itu SPSS ya. Nah, yang ketiga yang mungkin yang belum belum biasa ini baru saya kenalkan. Kenalannya belum, baru saya kenalkan di sini ya. Ini yang namanya R. Kenapa saya kenalkan R? Karena R ini aplikasinya nggak berbayar, ya, tidak berbayar. Ya. Nah, karena tidak berbayar, di sini saya kenalkan. Ya. Oke. Nah, ini cara gedein dulu ya. Oke, saya R ini bisa diunduh ya, bisa diunduh dari R Project, namanya R Project. Ya, nanti lain waktu saya tunjukin halamannya di internet, nah, R Project gitu ya. Nah, eh, ada dua macam R GUI itu seperti DOS dan R Window. Ini R Studio ini R Studio. Tapi untuk menginstal R Studio itu harus menginstal R GUI-nya. GUI itu Graphical User Interface, gitu ya. Tampilannya bagus yang Studio tentunya. Nah, ini cara bekerjanya. Jadi kita buat data disimpan di direktori mana misal. D. Nah, ini D ya, direktori D. Ya. Ini nama datanya, permintaan ayam Gujarati TXC. Permintaan ayam Gujarati TXC. Datanya sama, kita menggunakan data yang sama. Salah satu perintahnya begini, artinya data ini di luar skrip ini, ya, di luar skrip ini. Oke, ini data ini kita panggil dengan perintah seperti ini. Baca tabel filenya ini, ya. Headernya true. Artinya data itu sudah ada judul-judulnya, ada nama variabel-variabelnya. Jadi kalau ini kita eksekusi, gimana cara eksekusinya? Ini ada run, ya. Ini run ini kita eksekusi, jalankan. Maka, oke, ini ada sedikit error sini ya. Nah, Error. Bapak, oke. Pak, tampilannya kok Kenapa? apa yang di saya aja atau Halo? Kenapa tampilannya nggak? Masih yang SPSS tadi, Pak. di SPSS, Pak. Oh, masih di SPSS. Oke. Sekarang? Bentar ya. Sekarang belum ada share screen, Pak. Oke. Kalau sekarang? Ada? Ada ya? Kalau di laptop saya Ada sih Pak. masih rekam, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Iyalah. Oke. Maaf.
Bentar, saya panggil anu dulu, filenya dulu. Analisis regresi berganda. Oh, ini datanya agak lain. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, datanya lain nih, datanya agak lain dikit. Ya, ini saya bersihkan dulu. Tapi sekarang nampak ya. Misalnya ini data yang berkaitan dengan kalau kita lihat nih datanya. Jadi datanya data Gujarati juga. Nah, data kalau mau ingin melihat datanya itu seperti apa, kita bisa ketikkan di bawah sini data Q gitu ya. Data Q itu. Nah, data ini ada tiga variabel. Ini GDP, ya. Ini employment, ini capital. Nah, kira-kira ini data yang berkaitan dengan GDP itu output ya, ya bahwa output itu merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Nah, hasil merupakan fungsi tenaga kerja dan modal. Ini eh, sebagai hasilnya adalah gross domestic product. Ya. Ini tenaga kerja, ini modal, capital. Nah, aslinya yang namanya model COP 12 itu adalah gini. GDP sama dengan, jadi saya nggak bisa nulis di sini ya. GDP sama dengan konstanta dikalikan employment pangkat. Nah, pangkatnya itu adalah eh, parameternya. Jadi kalau konstanta itu beta 0 kali employment pangkat beta 1, atau kalau pakai notasinya Gujarati, bahwa GDP sama sama dengan beta 1 kali employment pangkat beta 2 kali capital pangkat beta 3. Jadi kan biasanya X1 nggak ada kalau Gujarati. Ya, X1-nya ya konstanta. Nah, eh, agar bisa dianalisis dengan OLS, maka hubungan keduanya itu yang tadinya multiplikatif perkalian, ini kan kali-kali tadi ya, itu dirubah menjadi aditif, yaitu dengan cara melogkan. Log GDP sama dengan, nah ini, log konstanta ditambah beta 1 log employment ditambah ini beta 2 ya. Beta 1 ditambah beta 2 log employment tambah beta 3 log capital. Jadi semua dilogkan. Semua dalam bentuk log itu. Nah, tapi sebelum sebelum itu sebelum dilogkan ini eh, kelebihan dari apa namanya R ini kita bisa bisa melihat plotnya sekalian ya. Jadi kalau ini hanya R ini perlu fungsi-fungsi tambahan yang di sana dinyatakan dalam bentuk kumpulan fungsi itu berada dalam library. Misalnya library ggplot gitu ya. Nah, sehingga kalau kita memanggil library ggplot, maka fungsi-fungsi tertentu yang ada di library tersebut bisa dipanggil. Misalnya ini. Ya. Eh, jadi begitu kita eksekusi, maka muncul gambar di sini yang menghubungkan antara eh, tenaga kerja, data tenaga kerja ini dengan GDP-nya. Ya, dengan GDP-nya. Jadi, hubungan antara tenaga kerja dan GDP ini seperti ini. Yang bisa kita lihat diagram pencarnya atau scatter plotnya seperti ini. Ya, wajar kalau kita katakan misalnya kalau employment atau tenaga kerja itu ditambah gitu ya, maka diharapkan GDP-nya juga bertambah. Gitu. Arahnya positif. Ya. Sekarang yang kedua, kalau yang sebagai sumbu mendatar ini adalah modal. Kalau modal ya, nah, ini sama juga ini, ya gitu kan. Jadi kalau modal itu ditambah, ya, maka GDP-nya juga akan naik, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menyatakan
model regresi. Nah, kita kalau regresi itu dikatakan sederhana kalau yang yang dipengaruhi ini, ya, yang dipengaruhi ini merupakan fungsi dari satu variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau kalau GDP hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja, nah ini ya kan satu variabel nih, maka regresi ini dikatakan sederhana. Nah, perintahnya hanya gini. Jadi ini ada namanya tampungan. Tampungan ini namanya model satu ya, katakanlah variabel baru gitu ya. Yang ini tempat menampung hasil analisis ini. Tadi kita katakan bahwa di atas tadi apa yang kita baca sebagai data Gujarati itu ditampung dalam database namanya data queue. Data queue ya. Jadi data queue itu selalu dipanggil waktu menganalisis. Jadi gini, datanya apa? Data queue ya. Data sama dengan data queue karena yang nama database-nya data queue ya. Di sini yang mempengaruhi employment, yang dipengaruhi GDP. Jadi GDP dipengaruhi employment gitu ya. Regresinya sederhana. Nah, jadi kalau ini kita eksekusi begini, ya, kemudian kita keluarkan dengan cara memberikan perintah summary gitu, summary ringkasan dari apa yang dianalisis itu, summary model satu, maka akan muncul begini, ya, tampilan eh, yang seperti ya, ini tampilannya kalau R begini, ya, nih, bahwa employment di sini ini tidak dilakukan ya, tidak dilakukan. Employment biasa itu fungsinya ini. Jadi kalau employment bertambah, jadi kalau tenaga kerja bertambah, maka ya ini kan nilainya positif. Ini E plus ya, bukan min nih. Kalau plus ini artinya 3,77 kali 10 pangkat 1 atau 37 ini gitu ya. Ini plus. Jadi min 2 terus mundur 5 biji. Ya kan ini kali 10 pangkat 5 nih, gitu. Nah, ini 5 statistik biasa ya. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa ya. Eh, Kuartil pertama, kuartil ketiga, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kalau bintang di sini, bintangnya 3 nih. Bintangnya 3, ini bahwa employment ini, tenaga kerja ini, eh, nilai 3,77 kali 10 pangkat 1 ini sangat signifikan. Signifikan pada taraf 0,001, 0,1%. Gitu ya. Signifikan. Ditanda signifikan apa tidak, pengaruhnya variabel bebas ini dilihat Anda bintangnya ini. Bintangnya berapa? Bintang 3. Signifikan berapa? 0,001 atau 0,1%. Atau 1/1000. Kalau bintangnya 2 hanya 0,01. Bintangnya 3, bintangnya 1, 0,05. Kalau titik saja 0,10 ya, 0,10. Ini kalau tenaga kerja saja mempengaruhi GDP ya. Oke, saya turunkan dulu. Geser begini. Running lagi. Model 2. Kalau model 2 hanya yang mudah saja. Bagaimana modalnya? Apakah signifikan mempengaruhi? Iya, ini bintangnya 3 ya. Bintangnya 3 ya. Oke, selanjutnya ini kalau kita mau melihat visualisasi ya. Visualisasi ini kalau misalnya ini gambarnya mau digedein di zoom aja begitu. Nah, saya nggak tahu apa zoomnya kelihatan apa enggak, daripada itu kita lihat plot zoomnya ya, ini plot zoomnya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, plot zoom ini mengindikasikan bahwa ada nggak titik-titik yang di luar garis abu-abu atau daerah abu-abu. Nah, kalau ada yang di luar garis abu-abu, daerah abu-abu ini semacam data yang menyimpang atau pencilan gitu ya, pencilan. Gitu ya. Oke. Oke. Kita kembali ke R-nya. Oke. Tadi sudah diplotkan ya, ada plotnya itu. Nah, sekarang eh kelihatan gambar sebelah kanan? Saya plot, saya zoom ya, saya zoom. Sorry, stop share.
Upload Zoom. Ini munculnya apa nih? Nah, ini ya. Salah satu gambarnya begini. Kalau tadi hanya titik-titik-titik gitu aja. Ya. Kalau sekarang titik dan besarannya. Ya. Titik dan besarannya. Ini semakin besar buletannya, semakin besar datanya ya. Semakin besar datanya. Betul. Jadi eh, kelebihannya R gitu. Hanya saja karena apa namanya belum terbiasa ya kayaknya susah. Tapi padahal nggak susah. Saya dulu juga nggak biasa. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini sama seperti sama seperti apa namanya eh, if-use ya, sama seperti if-use. Nah, untuk merubah menjadi dalam bentuk log itu tinggal hanya di depannya dikasih log begini. Ini enggak, ini bukan model log ya, model 3 ini bukan model log. Sedangkan model 4 ini model log. Ini GDP sebagai fungsi dari employment dan capital. Datanya Q, data Q ya. Ini juga dari data Q, datanya sama. Tapi baik variabel respon maupun variabel prediktornya itu di-lock-kan semua. Di-lock-kan semua. Oke. Jadi bagaimana kalau kita lihat? Ini ya. Ini model 3 summary-nya ya. Ini summary-nya. Oke. Dalam bentuk bukan log, tapi dua variabel sekaligus mempengaruhi GDP. Ya. Kalau kita lanjutkan, nah kalau kita lanjutkan, yang log sekarang, yang log ya, summary-nya, nah ini muncul ya. Di sini sudah langsung log, log employment, log capital ya, log employment, log capital. Nah, kemudian kalau kalau misalnya nih, kalau misalnya eh, variabelnya itu ya, ini log, ini GDP, ini employment, ini capital ya. Bagaimana kalau variabel yang dipengaruhi itu GDP per employment? Nah, di sini capital per employment ini kinerja, hasil per tenaga kerja kan kinerja. Ini modal per tenaga kerja. Jadi masing-masing dibagi dulu, masing-masing dibagi dulu, baru di-lock-kan. Ini masing-masing dibagi dulu. Jadi yang GDP dibagi GDP kan satu, log satu nol, jadi nggak masuk di situ, nggak perlu ditantumkan di sini. Jadi ini log GDP per employment sebelah kiri, sebelah kanan capital per employment berapa, baru di-lock-kan. Maksudnya begini, kita lihat apa namanya data Excel-nya ya, kita lihat data Excel-nya ini. Nah, oh ini bukan Excel, ini SPSS, Excel-nya di sini. Mudah-mudahan ini nggak salah. Ya, gitu ya. Oke. Jadi dalam hal ini kalau kita apa namanya, eh, ini datanya lain lagi, ini data ayam. Jadi misalnya eh, dibagi ya, datanya dibagi dulu. EDIP dibagi EDIP itu berapa? Semua dibagi dengan EDIP. Kalau tadi hanya dua variabel yang pengaruhi ini empat kan, tapi eh, ya caranya dibagi dulu masing-masing per pengamatan ya, per pengamatan baru di lock. Oke, oke. Ini R ya. Nah, eh, jadi langsung di sini log variabel apa dibagi variabel apa ya. Kalau pakai R ya, ini bisa. Ini modelnya ya. Dan di sini nama variabelnya menjadi capital dibagi employment. Semua dibagi employment, dibagi tenaga kerja. Itu. Langsung, artinya kalau R, eh,
tidak perlu seperti SPSS harus dibuat variabel baru dulu, ya. Kemudian apa namanya eh, baru dianalisis gitu. Ini langsung aja ya. Jadi nanti ke depan juga akan saya ulangi. LM ini perintah, LM itu singkatan dari linear model. Ya. Linear model bentuknya model linear. Regresi itu model linear. Sintaksnya di sebelah kiri tanda tilde atau tanda cacing ini adalah variabel yang dipengaruhi. Sebelah kanannya variabel yang mempengaruhi. Koma, datanya apa? Kurung tutup. Gitu ya. Nanti lain kali saya apa namanya ajari lagi tahap demi tahap bagaimana menggunakan R. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nanti link di mana gampang kok installnya gampang. Link di mana R itu diperoleh nanti saya carikan ya. Saya share di grup ya. Biar ada yang mencoba kalau misalnya ada yang misalnya masih belum paham bisa saya kasih tahu gitu ya. Demikian juga untuk dosen lain saya nggak tahu pakai apa. Seperti yang saya sampaikan biasanya pakai Ifuse ya, biasanya pakai Ifuse.